Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Budi Haris, pengajar praktek untuk PI 1 itu ya. Boleh dijelaskan mengenai situasi di SD yang Ibu ajar? Bamba Opus 01, saya mengajar di SD Bamba Opus 01 Pak. Bamba Opus 01 itu adalah sekolah yang regroup di tahun 2018. Jadi di sekolah ini memiliki dua gedung depan dan gedung belakang. Tadinya Bamba Opus 1 dan Bamba Opus 2. Nah sekarang saya mengajar di kelas 4. Siswa di SD Bamba Opus ini ada sekitar 700 orang dengan rombelnya 22 rombel. Betul. Saya mengajar di kelas 4, saya mengajar di gedung belakang. Jadi dari ruang guru ke ruang belakang itu lumayan agak jauh perjalanan, agak jauh gitu Pak jaraknya ke belakang. Sehingga ketika saya mengajar di dalam kelas itu hampir saya tidak pernah meninggalkan atau keluar dari kelas karena untuk akses ke ruang guru itu terlalu jauh untuk menghemat waktu. Di sekolah saya juga memiliki karena dua sekolah yang belum direhab karena masih ada kendala terkait surat menyurat. Jadi kami punya dua musola, kami punya dua lapangan gitu, dan kami kemarin menyatukan satu buah kantin yang kami punya, kantin depan, kantin belakang kami satukan menjadi satu. Itu sebagai akses pertemuan antara gedung depan dan gedung belakang itu ada di gedung tengah. Ini gedungnya gedung lama Pak, gitu karena memang belum direhab. Rehab terakhir itu tahun 2000 berapa itu juga rehab ringan. Sampai sekarang belum tidak ada rehab kembali. Nah itu kemudian Pak untuk karakteristik murid saya mengajar di kelas 4D. Nah di kelas 4D ini ketika saya baru masuk, murid saya ini luar biasa menurut saya secara perilaku, tingkah laku dan karakternya gitu, karena mungkin efek dari 2 tahun pandemi tugas saya yang paling utama adalah memperbaiki karakter atau perilaku peserta didik karena secara akademis itu nomor sekian Pak, karena yang pertama saya adalah memperbaiki dulu agar mereka mempunyai karakter yang baik. Karena keseharian mereka ketika di awal-awal mulai masuk itu anak-anak saya ini mengeluarkan kata kotor, membuli teman, itu menjadi hal yang biasa. Jadi di awal-awal pembelajaran yang saya terapkan adalah pembentukan karakter dulu, baru masuk ke pembelajaran. Itu pun saya tidak memaksakan, tergantung saya mengajarkan sesuai dengan kemampuan mereka karena secara akademik boleh dianggap tidak karena efek dari pandemi itu secara akademik kemampuan anak-anak ini memang butuh dibantu dan didorong baik dari rumah maupun dari sekolah. Pertanyaan pertama ya, selama proses berjalan selama 1 bulan terakhir ini Ibu mengikuti calon guru penggerak, apa yang Ibu rasakan? Yang pasti Pak, ketika mengikuti guru penggerak pertama kali ketika saya masuk 51 itu saya mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara Pak. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini yang saya anggap benar, saya anggap baik, ternyata itu belum sesuai dengan ajaran atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi setelah saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mulai merefleksikan diri apa yang harus saya ubah agar sejalan dengan pemikiran KHD. Nah, kemudian saya mulai merancang pembelajaran yang berorientasi pada siswa, yang membuat siswa senang, yang membuat siswa termotivasi untuk belajar. Karena di awal-awal Pak, di kelas saya ini setiap hari itu pasti ada 5 orang atau lebih yang nggak masuk Pak. Nah itu saya anggap sebagai rendahnya motivasi atau minat mereka untuk datang ke sekolah untuk belajar. Jadi saya mencoba untuk merancang atau menyiapkan proses pembelajaran bagaimana mereka termotivasi itu dulu, mereka mau datang ke sekolah, mereka nyaman di sekolah, dan akhirnya mereka mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Terus aksi nyatanya apa Bu? Aksi nyatanya yang sudah saya lakukan itu ada beberapa Pak. Pertama perubahan sikap tadi, kalau Bapak mendengar Bapak ada wawancara dengan peserta didik,
yang mengatakan bahwa saya awal-awal itu memiliki karakter yang agak emosional gitu Pak. Ternyata itu bukan hal yang baik. Walaupun saya punya PR memperbaiki karakter peserta didik saya gitu, saya harus mencari cara yang lain. Jadi yang pertama, saya mengontrol emosi saya, kemudian saya mencoba mendalami kebutuhan peserta didik, masalah apa yang ada pada mereka. Kemudian saya juga mencoba menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya pembelajaran di luar kelas. Kita pernah belajar di Air Petra, kemudian saya juga pernah bawa anak-anak belajar juga ke Kota Tua, kemudian juga ke Lubang Buaya, dan kemudian pembelajaran memanfaatkan sumber belajar di dalam sekitar sekolah itu juga saya optimalkan. Nah, yang akhir-akhir ini saya coba kembangkan adalah pembelajaran berbasis IT. Jadi saya bermain games dengan menggunakan IT, dan ternyata itu memotivasi peserta didik. Ini seminggu sudah saya lakukan Pak, dan dalam seminggu ini hampir tidak ada yang tidak masuk. Hari ini hanya satu yang tidak masuk. Jadi menurut saya sih, ukuran saya sementara ini adalah minat untuk anak masuk ke sekolah, itu menjadi ukuran saya untuk motivasi mereka belajar. Terus tanggapan teman sejawat Ibu bagaimana? Teman-teman sejawat banyak yang apresiasi cukup baik, kemudian juga mendukung setiap kegiatan dalam kegiatan di apa yang saya lakukan, dan masukan-masukan itu apresiasi, mereka memberikan apresiasi yang positif. Kemudian mereka juga memberikan beberapa masukan Pak. Masukannya ada seperti perbaikan kerjasama atau kolaborasi dalam kelompok. Nah, kelompok saya kan tadinya bikinnya monoton. Nah, itu ada saran dari teman sejawat untuk membuat kelompoknya itu lebih variatif. Jadi anak-anak lebih dapat mengenal karakter teman-teman yang lainnya lebih baik. Jadi responnya kalau untuk pembelajaran itu memberikan apresiasi yang baik, dan mereka ingin ikut juga mencoba aksi nyata yang saya lakukan. Terus respon teman-teman Ibu bagaimana melihat cara belajarnya Ibu sekarang? Responnya cukup baik, cukup positif Pak. Tidak ada yang mengatakan wah terlalu apa ya? Perubahan kadang membuat orang itu tidak bisa menerima keadaan, ya apa ada seperti itu? Alhamdulillah nggak ada sih Pak, karena kebetulan juga apa yang saya lakukan ini sejalan dengan juga kurikulum merdeka ya Pak. Jadi beberapa teman memandang itu adalah bagian dari proses pembelajaran kurikulum merdeka. Ya. Bagaimana Ibu memposisikan dengan siswa di kelas dalam pembelajaran di dalam maupun di luar? Memposisikan ini maksudnya gimana ya Pak? Saya memposisikan sebagai guru, Ibu kan sebagai pendidik, pada saat di dalam kelas dan di luar kelas apakah ada perubahan dalam sikap itu? Kalau di dalam sikap tidak ada Pak. Yang pasti sih kalau pembelajaran di dalam kelas itu saya berusaha juga mendesain pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan di dalam kelas. Saya mengurangi ya proses pembelajaran dengan yang ceramah, monoton gitu. Jadi lebih interaktif kalau di dalam kelas. Kalau di luar kelas itu posisi mereka belajar aja sudah cukup menyenangkan gitu ya kondisinya gitu. Jadi ketika dikondisikan lagi untuk mengerjakan sesuatu yang menarik, yang baru, itu anak-anak lebih senang dan lebih tertarik. Terus aksi nyata yang ada hubungannya dengan Ki Hajar Dewantara, filosofinya. Ya kan Ibu selama mengikuti guru penggerak kan dapat materi mengenai satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu diterapkan ke siswa bagaimana? Ya, itu Pak, saya mengaitkannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alamnya ya ketika anak-anak mereka ini anak-anak yang sudah terbiasa dengan handphone, gadget, game. Nah, saya coba gitu Pak, kodrat mereka yang seperti itu saya kaitkan dengan perkembangan zaman. Saya coba membuat games yang interaktif di dalam kelas, pembelajaran dengan menggunakan games secara berkolaborasi, secara berkelompok. Ada harapan dari siswa itu, ada harapan perubahan seperti apa? Kalau harapan secara nyata tidak mereka sebutkan, tapi mereka ingin proses pembelajaran itu diulang dan dilakukan kembali yang seperti itu gitu. Jadi mereka tuh menikmati pembelajaran yang seperti itu Pak. Jadi kayak main games tapi sebenarnya lagi belajar gitu, dan
itu mereka minta supaya permainan seperti itu diulang gitu. Jadi saya coba sih memodifikasi beberapa games permainan. Terkait dengan teman sejawat Ibu, ada yang meminta mengenai praktek baik ini seharusnya bagaimana? Apa diteruskan atau terlalu memakan waktu dalam proses belajar? Pada umumnya sih teman sejauh saya menganggap itu hal baik Pak gitu, bahkan ingin ikut juga menerapkannya di dalam kelasnya. Bagaimana mereka meminta umpan balik kepada Ibu? Teman sejauh saya meminta umpan balik, gimana Bu proses pembelajaran dengan main games, ada hasilnya nggak, ada responnya nggak gitu. Terus tantangannya apa Bu? Tantangan untuk pembelajaran yang Ibu tadi terapkan di kelas? Itu butuh waktu Pak, butuh waktu, kemudian pengkondisian. Nah tadi seperti yang saya sampaikan di awal, karakter peserta didik murid saya itu memang menjadi PR buat saya. Di sini sih banyak sekali sih Pak yang dilatih, gimana mereka bermain dengan fair, kemudian mereka bisa bermain dengan sabar, menunggu giliran. Nah ini banyak sih Pak karakter-karakter yang dapat dimunculkan di dalam permainan games ini sih. Terus Ibu bagaimana memposisikan murid dalam ekosistem belajarnya? Saya memposisikan murid itu dalam kegiatan proses pembelajaran karena saya mencoba membuat kelompok diskusi Pak, membentuk kelompok kolaborasi. Saya mengkondisikan anak-anak dalam kelompok-kelompok pembelajaran. Nah ini saya rolling setiap materi itu ada perubahan. Ini juga berdasarkan masukan dari teman sejawat supaya terjadi kolaboratif yang bervariatif gitu Pak. Jadi anaknya nggak itu aja, dan pembentukannya juga saya bikinnya heterogen, jadi yang mampu, yang sedang, dan yang kurang. Terus apa yang mereka rasakan dengan adanya interaksi seperti ini? Kan ada perubahan. Awalnya yang Ibu seperti ceramah, kemudian mengajak bermain, apakah ada perubahan sikap mereka? Yang pasti mereka bisa lebih sabar. Lebih sabar Pak dalam permainan. Kemudian juga suasana di kelas agak lebih sedikit tenang gitu, karena kita bikin kesepakatan dalam permainan. Yang pasti banyak perubahan di dalam kegiatan belajar dengan menggunakan games. Bagaimana cara Ibu meminta umpan balik kepada siswa? Gimana saya bertanya kepada mereka gimana rasanya mereka belajar, kemudian apakah mereka suka dengan proses pembelajaran seperti ini. Itu yang beberapa respon saya tanyakan untuk refleksi saya juga sih Pak. Kemudian yang terakhir ya, selama pendampingan ini apa Ibu rasakan dengan saya? Ini Pak, secara pribadi saya salut sama Pak Budi. Pak Budi luar biasa, sigap, cepat, responsif. Jadi setiap kita punya kendala, Bapak selalu memberikan respon yang cepat, kemudian juga memotivasi kami dengan luar biasa, nggak bikin kami tuh kendor semangatnya gitu. Ketika kita punya banyak kegiatan, Pak Budi terus memberikan motivasi dan semangat untuk kita terus maju. Terus kemudian juga memberikan dorongan-dorongan supaya kita bisa lebih baik dari apa yang kita sudah buat. Yang terakhir, selama pendampingan ini apa yang perlu saya perbaiki? Yang diperbaiki apa ya Pak? Kayaknya sudah cukup baik ya Pak. Sudah cukup baik gitu ya. Apalagi Pak gitu, udah cepat, tanggap, responsif, itu sebenarnya sudah cukup baik Pak.